Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Rahman dan rekan saya Muhammad Hidrianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai masalah dan hipotesis penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi dan sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada, atau terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Nah, dengan kata lain, masalah penelitian tersebut merupakan kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang ada. Nah, penelitian tersendiri ditujukan untuk menutupi kesenjangan tersebut. Nah, mengapa penting untuk mengidentifikasi masalah penelitian dengan jelas? Yang pertama, mengarahkan fokus penelitian. Nah, identifikasi masalah dapat membantu peneliti untuk mengarahkan fokus penelitiannya agar tidak menyimpan dari tujuan awal. Yang kedua, menghindari redundansi. Dengan mengetahui masalah yang sudah pernah diidentifikasi, maka peneliti dapat menghindari penyelidikan yang redundan. Nah, yang ketiga, menentukan relevansi dengan kebutuhan masyarakat atau bidang ilmu. Nah, masalah penelitian yang baik seharusnya memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan, yang pertama, menentukan ruang lingkup penelitian. Nah, sebelum melakukan proses identifikasi masalah penelitian, ada baiknya peneliti menentukan ruang lingkup penelitian dengan mengetahui batasan-batasan cakupan penelitian untuk menghindari risiko perkembangan topik yang sangat luas. Yang kedua, melakukan tinjauan literatur yang mendalam dengan cara menganalisis literatur yang sudah ada untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, perdebatan yang belum terselesaikan, dan menemukan potensi masalah penelitian yang dapat diangkat. Ketiga, berinteraksi dengan ahli dan praktisi. Nah, dengan diskusi dengan mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu untuk menentukan masalah penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Yang keempat, mengamati tren dan perkembangan terkini. Nah, keberhasilan sebuah penelitian juga tergantung pada keterkinian informasi dengan cara mengamati tren dan perkembangan terkini dalam ilmu tertentu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul seiring waktu dan mungkin belum terpecahkan. Nah, yang kelima, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan tepat. Nah, proses identifikasi masalah penelitian mencakup merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan tepat untuk memfokuskan upaya mereka menyediakan kerangka kerja untuk eksplorasi dan mengarahkan penelitian ke arah yang benar. Nah, yang kedua, proses perumusan masalah penelitian. Nah, langkah-langkah yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian, yang pertama, menentukan topik penelitian. Topik penelitian dapat dipilih berdasarkan minat atau keahlian peneliti, atau juga dapat dipilih berdasarkan permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat atau disiplin ilmu yang terkait. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, dalam mengidentifikasi masalah penelitian, peneliti harus memperhatikan beberapa hal, seperti relevansi masalah dengan topik penelitian, kebaruan masalah penelitian, dan pentingnya masalah penelitian untuk dikaji. Yang ketiga, menentukan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Pertanyaan penelitian ini harus jelas dan dapat dijawab dengan data yang ada, dan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, menyusun hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis penelitian ini harus dapat diuji kebenarannya dengan data yang ada dan harus konsisten dengan teori atau pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan penguraian dari masalah penelitian yang akan diteliti. Rumusan masalah harus mencakup tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Rumusan masalah ini harus jelas dan mudah dipahami sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, cara untuk mengidentifikasi variabel utama dan
yang terlibat dalam masalah penelitian, yaitu yang pertama memahami tujuan penelitian. Sebelum memulai penentuan variabel, penting untuk memahami tujuan penelitian yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu memfokuskan penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Yang kedua, identifikasi variabel independen. Variabel independen sendiri merupakan variabel yang dianggap sebagai faktor penyebab atau variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang akan diukur atau diamati untuk melihat dampak atau perubahan yang terjadi akibat variabel independen. Yang keempat, menentukan variabel kontrol. Nah, variabel ini merupakan variabel yang perlu diatur dan dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kelima, tinjauan literatur terkait. Melakukan tinjauan literatur akan membantu memahami variabel-variabel yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian. 6. Pilih yang sesuai metode kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan metode penelitian baik kualitatif dan kuantitatif dapat membantu menentukan variabel pilihan dengan baik. Seperti metode penelitian kualitatif untuk membantu dalam memahami pandangan dan perspektif subjektif individu atau kelompok dengan variabel penelitian. Yang ketujuh, merancang riset. Nah, pastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dirancang dengan baik dan mempertimbangkan semua variabel yang telah ditentukan sebelumnya. 8. Lakukan uji coba dan verifikasi. Nah, uji coba ini akan membantu mengevaluasi keefektifan metode penelitian, mengidentifikasi masalah potensial, dan memperbaiki rancangan penelitian sebelumnya. 9. Implementasikan dan analisis data. Nah, setelah memastikan bahwa penelitian sudah dirancang dengan baik, maka melakukan implementasi sesuai dengan data dan rencana yang ada. Nah, 10. Interpretasikan hasil dan kesimpulan. Nah, buat kesimpulan yang dapat menyimpulkan hasil penelitian dan sampaikan rekomendasi yang mungkin muncul dalam penelitian. Membatasi dan merumuskan masalah penelitian agar sesuai dengan skala dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, batasan masalah. Pembatasan masalah ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih terfokus dan spesifik, agar pembahasan lebih terarah pada suatu perspektif yang lebih mendalam. Jika tidak, maka akan terjadi distraksi. Kedua, sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Nah, tujuan dari cara ini yaitu supaya tahu langkah penelitian yang harus dilakukan agar semakin jelas. Yang ketiga, memahami penelitian. Nah, jika tidak ada pemahaman, maka dapat menimbulkan distraksi dan kegagalan dalam mendalami desain penelitian. Maka dari itu, kita harus membuat kerangka penelitian dan memahami penelitian yang kita teliti. Yang keempat, masalah yang diambil memiliki urgensi dan daya tarik. Hampir semua penelitian yang dilakukan mempunyai daya tarik tersendiri dan merupakan urgensi untuk masyarakat umum. Sebenarnya bisa saja mengusung tema yang biasa saja, tapi peneliti harus tetap berusaha mencari tahu daya tarik serta keunikan dari topik tersebut. Nah, perbedaan tujuan penelitian dan hipotesis. Secara sifat, tujuan penelitian sifatnya pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh penelitian, sedangkan hipotesis pernyataan spesifik yang diajukan untuk diuji dalam penelitian. Nah, dari fungsinya, tujuan penelitian menjelaskan arah dan lingkup penelitian, sedangkan hipotesis memberikan jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Berdasarkan keharusan pengujian, tujuan penelitian tidak perlu diuji karena memberikan gambaran tentang hasil yang diharapkan dan dapat berupa satu atau beberapa kalimat. Sedangkan hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Cara merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang pertama, identifikasi area penelitian dengan cara menentukan area atau topik penelitian yang diminati dan ingin diteliti. Pastikan untuk terbatas untuk diteliti secara mendalam.
Kemudian identifikasi masalah penelitian. Nah, harus memahami masalah yang akan diteliti, dan masalah tersebut harus jelas, spesifik, dan relevan dengan masa kini. Tentukan tujuan umum. Nah, harus menuliskan tujuan dari penelitian. Tujuan umum ini harus mencerminkan alasan utama mengapa peneliti melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya menentukan tujuan spesifik. Tujuan spesifik ini yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu tujuan-tujuan ini harus bersifat terukur dan dapat diukur untuk mengevaluasi keberhasilan penelitian. Gunakan kriteria SMART. Kriteria SMART ini harus spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan terbatas pada waktu. SMART sendiri yaitu specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Tujuan yang SMART akan membantu memastikan bahwa mereka dapat dicapai dengan tujuan yang jelas dan terarah. Nah, tulis tujuan dengan jelas, yaitu harus mengungkapkan tujuan-tujuan penelitian secara singkat, dan pastikan dapat menggambarkan dengan tepat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian review dan revisi. Melakukan review terhadap tujuan-tujuan penelitian untuk memastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, dan lakukan revisi jika diperlukan untuk memperjelas atau memperbaiki formulasi tujuan penelitian. Nah, fungsi hipotesis dalam proses penelitian yaitu sebagai praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Nah, hipotesis sendiri yaitu pernyataan sementara yang dapat benar maupun salah, dan digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Apa yang empat, karakteristik hipotesis yang baik. Apa yang membuat sebuah hipotesis menjadi baik? Yang pertama, relevan. Hipotesis harus relevan dengan masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Yang kedua, spesifik. Hipotesis harus jelas dan spesifik dan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dengan cara yang terukur dan dapat diuji. Testable atau dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji melalui pengumpulan data empiris. Selanjutnya, falsifiable, dapat dibantah. Nah, hipotesis ini juga harus dapat potensi untuk dibantah atau dipatahkan dengan data empiris. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut salah. Selanjutnya, logis. Hipotesis harus didukung oleh logika yang dasar dan kuat. Selanjutnya, berkaitan dengan teori yang ada. Hipotesis yang baik haruslah terkait dengan teori-teori yang sudah ada dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya, mengarah pada penjelasan atau prediksi. Hipotesis harus mampu menjelaskan fenomena yang diamati atau membuat prediksi yang dapat diuji. Yang terakhir, reproduktif. Nah, hipotesis yang baik seharusnya dapat direplikasi atau direproduksi oleh penelitian lain dengan hasil yang konsisten. Nah, bagaimana menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dan dapat diuji, relevan, dan terbatas? Yang pertama, menggunakan data atau informasi yang terbaru yang dapat membantu mengembangkan hipotesis yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang penelitian. Selanjutnya, menggunakan konsep yang jelas dan terukur untuk memudahkan dalam melakukan pengujian hipotesis dan menentukan hasil penelitian. Selanjutnya, hindari asumsi yang salah. Nah, hipotesis harus didasarkan pada fakta dan data yang relevan. Selanjutnya, gunakan bahasa yang tepat dan jelas. Bahasa yang digunakan dalam pernyataan hipotesis harus tepat dan jelas, dan hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, pertimbangkan variabel lain yang berpotensi. Variabel lain yang relevan harus dimasukkan ke dalam pernyataan hipotesis untuk memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, cara menghindari untuk membuat hipotesis yang terlalu umum dan terlalu spesifik. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur untuk lebih memahami
yang lebih mengetahui pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian dan memperkirakan seberapa umum atau spesifik hipotesis kita seharusnya. Selanjutnya, menetapkan variabel dengan jelas. Nah, identifikasi variabel-variabel terlibat dalam penelitian dengan jelas. Selanjutnya, hindari generalisasi yang berlebihan. Jika hipotesis terlalu umum, cobalah untuk mempersempit cakupannya dengan lebih jelas. Selanjutnya, gunakan konsep operasional. Tunjukkan bagaimana kita akan mengukur variabel-variabel yang terlibat dalam hipotesis secara spesifik untuk membantu membuat hipotesis lebih konkret dan dapat diuji. Nah, konsultasikan dengan ahli. Ini untuk diskusikan dengan kolega atau mentor yang memiliki pengalaman dalam bidang penelitian tersebut. Selanjutnya, uji hipotesis secara preliminary. Lakukan uji coba pendahuluan atau observasi awal untuk melihat apakah hipotesis terlalu umum atau terlalu spesifik. Yang kelima, strategi mengembangkan hipotesis. Mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada, dan cara yang pertama memahami masalah yang diteliti. Peneliti harus memahami masalah yang diteliti dengan benar, termasuk isi dan konteksnya. Yang kedua, mengumpulkan data dari literatur. Peneliti harus membaca dan memahami literatur terkait masalah yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami teori, konsep, dan kesimpulan yang relevan untuk membuat hipotesis. Selanjutnya, memahami teori dan konsep. Peneliti harus membuat hipotesis relevan dan tepat untuk masalah yang diteliti, dan memungkinkan peneliti untuk membuat hipotesis yang tepat dan dapat diuji. Selanjutnya, membuat hipotesis. Peneliti harus membuat hipotesis yang relevan dan tepat untuk masalah yang diteliti. Selanjutnya, menguji hipotesis. Ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah hipotesisnya benar atau tidak. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Peneliti harus membuat kesimpulan yang didukung oleh data dan yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Kesimpulan harus relevan dan tepat untuk masalah yang diteliti. Peran dari asumsi dan prediksi dalam pengembangan hipotesis yaitu penting karena mereka membantu peneliti dalam menentukan arah dan pedoman kerja untuk penelitian. Prediksi kemungkinan yang dijelaskan oleh asumsi bertindak sebagai alat yang membantu peneliti dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam mengarahkan cara pengujian. Bagaimana menguji revisi hipotesis sebelum dilakukan penelitian? Yang pertama, review literatur dengan cara mengumpulkan informasi dari literatur terkait yang ada. Yang kedua, selanjutnya identifikasi variabel. Identifikasi variabel independen dan variabel dependen, dan pastikan variabel tersebut baik dan dapat dioperasionalkan dalam penelitian. Selanjutnya, buat hipotesis awal. Hipotesis ini seharusnya merupakan pernyataan tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis dengan melakukan analisis kritis terhadapnya. Selanjutnya, konsultasi. Ini agar lebih konkret bisa didiskusikan dengan rekan sejawat, penasihat akademis, atau ahli di bidang relevan. Selanjutnya, revisi hipotesis. Berdasarkan pembahasan dari uji hipotesis awal, maka dilakukan revisi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, finalisasi hipotesis. Nah, setelah semua langkah yang sudah dilakukan, maka difinalisasikan untuk hipotesisnya. Selanjutnya, persiapan rencana penelitian. Nah, setelah memiliki hipotesis yang sudah matang, maka langkah selanjutnya itu membuat rencana penelitian yang rinci dan bagaimana akan menguji hipotesis tersebut. Nah, mendiskusikan implementasi penelitian. Bagaimana mengaitkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, menentukan tujuan penelitian yang spesifik dan ingin dicapai. Selanjutnya, formulasikan hipotesis sebagai prediksi tentang hubungan antara variabel yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya, pastikan hipotesis memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya, gunakan hipotesis sebagai panduan untuk merancang penelitian dan mengumpulkan data. Lalu, evaluasi kembali konsistensi hipotesis. Nah,
Bagaimana mendiskusikan implikasi potensial dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan. Yang pertama, menganalisis hasil penelitian. Nah, peneliti harus menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengumpulkan data yang dari sampel yang diperoleh, bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diusulkan diterima atau ditolak. Selanjutnya, mengidentifikasi implikasi potensial. Setelah analisis hasil penelitian, maka identifikasi implikasi potensial dari hasil penelitian. Nah, implikasi potensial dapat berubah kontribusi terhadap teori pada akademis, kemudahan menggunakan aplikasi, atau pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi. Lalu, mendiskusikan implikasi potensial. Berarti harus mendiskusikan implikasi potensial dari hasil penelitian dengan para ahli. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat mengaruhi prediksi praktis dan teori. Lalu mengambil kira faktor lain. Berarti harus mengambil kira faktor lain yang dapat mengaruhi aplikasi potensial dan hasil penelitian. Lalu mengambil kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian dapat mengaruhi implikasi potensial dan dari hasil penelitian. Lalu mengambil kira keberadaan hipotesis alternatif. Peneliti harus mengambil kira keberadaan hipotesis alternatif yang dapat meninggalkan implikasi potensial yang dijelaskan dalam hipotesis yang diusulkan. Merumuskan kesimpulan dan cara berdasarkan temuan penelitian terkait dengan hipotesis. Yang pertama, analisa data. Berarti harus menganalisa data yang diperoleh dari sampel penelitian, bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diusulkan diterima atau ditolak. Selanjutnya, mengidentifikasi temuan. Setelah menganalisis data, berarti harus mengidentifikasi temuan-temuan yang diperoleh. Dapat berupa kontribusi terhadap teori akademis, kemudahan menggunakan aplikasi, pengaruh positif. Selanjutnya, mendeskripsikan penelitian. Sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, yang ketujuh, studi kasus dan contoh hipotesis yang ada. Nah, menggunakan studi kasus atau contoh literatur yang relevan di sini bagaimana hipotesis digunakan. Nah, kami memilih studi kasus pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa. Nah, misalnya penelitian tersebut, apakah pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa. Nah, hipotesis yang kami gunakan yang pertama hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, HA, yaitu hipotesis alternatif, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kami menggunakan metode penelitian desain eksperimen kuasi eksperimental dengan kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang belajar dan menggunakan pembelajaran kooperatif dan kelompok kontrol yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran tradisional. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif dapat diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kooperatif terhadap, karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok yang dikontrol. Nah, selanjutnya bagaimana merumuskan dan menguji hipotesis dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, merumuskan hipotesis yang pertama, tinjau literatur relevan terkait topik penelitian. Yang kedua, identifikasi variabel independen atau yang diduga memiliki pengaruh dan variabel dependen yang dipengaruhi. Selanjutnya, buat hipotesis 0 untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Yang keempat, pastikan hipotesis yang dirumuskan dapat diuji secara empiris. Nah, selanjutnya memilih metode penelitian sesuai. Pilih metode penelitian yang tepat untuk menguji hipotesis, misalnya melakukan eksperimen, survei, studi korelasional, atau studi kualitatif, tergantung pada pertanyaan
penelitian dan variabel yang teliti. Selanjutnya pengumpulan data. Kumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang telah dipilih, dapat berupa observasi, kuesioner, wawancara, atau pengukuran. Selanjutnya analisis data. Gunakan teknik analisis data yang sesuai untuk menguji hipotesis, misalnya uji statistik seperti t-test, ANOVA, regresi, atau uji korelasi, dan dapat digunakan tergantung dengan jenis data dan pernyataan penelitian. Selanjutnya interpretasi hasil. Yang pertama, analisis data untuk melihat apakah hasil mendukung atau menolak hipotesis. Selanjutnya melakukan tinjauan kesimpulan dari analisis data dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya menarik kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan diskusikan implikasi temuan. Lalu evaluasi kembali. Tinjau kembali desain penelitian, metode, dan interpretasi hasil untuk memastikan kesesuaian dan keandalan temuan. Berikut beberapa cover pustaka yang kami gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.